dipersembahkan oleh Pemirsa, nama besar dan jabatan tinggi rupanya tidak jadi jaminan bakal dicoblos di bilik suara. Pemilu 2024 disinyalir sebagai pemilu dengan caleg petahana gagal terpilih kembali terbanyak dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Banyak faktor yang membuat caleg petahana gagal kembali ke Senayan meski sudah merawat konstituennya selama 5 tahun terakhir. Diduga faktor terbesar adalah masifnya politik uang di pemilu 2024. Masyarakat kian pragmatis menerima uang dari siapa saja dan memberikan suara mereka kepada yang paling tebal amplopnya. Jangan heran kalau pemilu 2024 disebut pemilu paling brutal. Bagaimana cerita para caleg petahana menghadapi kerasnya pemilu 2024? Bagaimana mengakhiri kebrutalan politik uang di pemilu Indonesia? Inilah kontroversi selengkapnya. Mereka yang gagal kembali. Bersama saya, Zilviat Iskandar. Kemarin itu pemilu itu bukan pemilihan umum, pembagian logistik umum. Karena itu yang terjadi. Untuk DPR RI ya, untuk DPR RI itu saya sudah cek secara kasar, kurang lebih minimal 15 miliar baru jadi. Caleg hanya sekedar mengandalkan pok barel, dana aspirasi, dana konstituen, tetapi tidak melakukan tembakan terakhir. Itu berat juga buat caleg petahana untuk mempertahankan kursinya. Laporan-laporan misalnya kemudian, wah sebelah rumah saya itu setelah pileg itu beli kambing karena dapat amplopnya itu dari berbagai partai politik sampai 2 juta begitu. Ketika nantinya DPR hanya diisi oleh mereka-mereka yang sekedar tunduk pada kekuatan intimidasi, bahaya bagi demokrasi kita. Dan pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir 5 orang narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya sudah ada Ketua DPP PKB sekaligus caleg petahana DPR RI Dapil Jawa Tengah 4, Lulu Nur Hamidah. Kita berikan tepuk tangan untuk Mbak Lulu. Kemudian di sebelah Mbak Lulu ada Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Praitno. Malam semuanya. Selanjutnya di sebelah kiri saya ada Wakil Ketua Umum PAN, Caleg DPR RI Dapil Jawa Timur 10, Viva Yoga Mauladi. Mas Viva, selamat malam. Berikutnya ada Ketua DPP P3, Caleg Petahana DPR RI Dapil Sulawesi Selatan 2, Muhammad Aras. Pak Aras, selamat malam. Dan juga ada sudah peneliti Kedai Kopi Indonesia, Hendri Satrio. Mas Hensat, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Ini di momen Lebaran hari kedua kita bertemu di sini untuk mengevaluasi pemilu 2024, terutama Pileg 2024. Saya akan mulai dari Mbak Lulu. 5 petahana dari Dapil Jawa Tengah 4 ternyata gagal kembali ke Senayan. Salah satunya Anda. Seberapa sengit sebetulnya persaingan di Dapil Anda, Mbak Lulu? Ya, kalau di dapil saya itu sering disebut sebagai dapil neraka gitu ya. Dan kalau menurut saya itu neraka jahanam. Serem banget. Iya. Kenapa? Kenapa sampai neraka jahanam? Sudah neraka jahanam. Iya, udah neraka itu jahanam gitu kan. Neraka gak ada manisnya. Jadi memang sangat sengit dan secara tipologi lah ya. Itu memang dianggap basis merah awalnya. Tapi merah tidak berarti neraka sebenarnya. Tetapi karena memang di sana kultur politiknya juga sangat khas gitu ya. Kemudian para kepala daerah itu juga 2 dari 3 kabupaten itu dari PDIP. Dan kemudian kursi PDIP dari 7 itu 4 itu juga PDIP. Dan baru sisanya itu ada Golkar, kemudian PKS dan juga PKB. Jadi memang sangat-sangat sengit ya. Jadi dari tahun ke tahun itu juga tidak mudah dan PKB sebenarnya baru pertama kali bisa meraih kursi DPR RI itu pada pemilu 2019 dan itu saya yang membuat record di situ gitu. Terus kenapa kali ini gagal? Nah itu ya, kenapa kali ini gagal ya? Ini juga pertanyaan yang agak-agak susah tapi juga sekaligus memilukan. Karena apa? Karena kerja politik itu total, tuntas, ikhlas dan insya Allah berkah sebenarnya. Kalau saya hitung itu ya namanya program aspirasi saya ketika di Komisi 4 dan kemudian ditambah dengan di Komisi 6 dan gabungan dari dukungan dari fraksi itu mungkin hampir ada sekitar 150 miliar. 150 Hampir miliar? Hampir 150 miliar selama
menjelang 4 tahun ya, belum 5 tahun ya, 4 tahun ya. Itu Jadi- dibagi-bagikan semua konstituen? Oh iya dong, kan itu Oke. berupa, ada yang berupa sudah barang, ada yang sudah berupa alat macam-macam, jadi tergantung mitra kita. Oke. Kalau di Komisi 4 itu ya mulai benih, kemudian mesin pertanian, sampai kemudian ada terakhir itu bantuan pupuk dan lain-lain. Dan tapi kalau itu misalkan dikonversi dengan anggaran itu memang senilai itu. Tapi ada juga yang anggaran dan itu juga langsung diterima oleh kelompok. Misalnya Oke. ya itu bantuan untuk kelompok tani yang itu memang berupa Itu anggaran dari macam-macam dana ya. aspirasi? Ya, itu Udah istilahnya pas bukan uang dana reses aspirasi, program aspirasi. Program aspirasi. Ya, program aspirasi. Tetapi di luar itu selama mulai dari 2018 karena masa-masa 1 tahun sebelum pileg sampai kemudian pileg kembali itu nyaris tidak pernah beringsut dari dapil. Jadi kehidupan saya itu jauh lebih banyak di dapil, kemudian di DPR, udah begitu aja bolak-balik ya. Oke. Jadi dalam 1 minggu itu pasti bisa ditemukan di dapil. Berarti betul-betul merawat dong dapilnya, Saya kira iya, konstituennya. saya kira Jadi kalau iya. gagal itu karena apa Mbak Lulu? Singkatnya itu karena apa? Belum dijawab dari tadi. Katakan Karena- Mbak Lulu, katakan sejujurnya. Katakan. Katakanlah sejujurnya, ini momen Iya, lebaran. saya kira memang itu kata kunci ketika saya bilang bahwa pemilu ini brutal. Itulah yang kita alami. Politik uang? Yes. Oke. Yes, sangat Ada apa masif. dengan politik uang? Hah? Anda kalah amplop dibandingkan yang lain? bukan sekedar kalah amplop karena memang tidak pakai itu menjadi dianggap tidak mungkin ya. Jadi tidak pakai itu dianggap anomali. Nah, yang anomali ini justru yang kemudian tidak diterima oleh masyarakat kita. Jadi apalagi petahana. Jadi petahana tidak pakai amplop itu susah untuk kemudian dipercaya. Tetapi itu yang terjadi dan kemudian angka money politik itu di luar bayangan saya karena saya betul-betul menyaksikan dan juga dapat laporan bahkan teman-teman kita bilang wah ini malam menjelang pemilihan itu mulai dari 100.000, 150.000 itu untuk satu suara dan satu rumah itu bisa mendapatkan begitu banyak dan hanya bisa kita lihat aja karena itu I cannot do that gitu loh. Jadi ya sudah bismillah aja. Guyur-guyuran amplop itu ya? Kalau ada yang kasih 100, ada yang kasih 150, Mungkin, tambah terus. tetapi kan itu bukan permainan yang saya bisa lakukan. Jadi Oke. ya udah kita akhirnya. Tapi saksi Anda di tawakal. lapangan itu mengatakan demikian. Bukan hanya saksi di lapangan, bahkan yang menerima itu orang-orang kita, kemudian relawan kita. Bahkan ada juga yang kemudian itu difoto kemudian ditunjukin kepada kita. Ini loh yang kita terima dari di caleg X, dari partai X jumlahnya sekian, nominalnya sekian. Waduh, ada yang lucu juga kemudian di dalamnya udah dikasih bunga-bunga segala macam. Jadi ada psikologis itu ketakutan kalau misalkan tidak memilih. Jadi macam-macam. Jadi saya kira itu yang sangat berperan. Jadi walaupun 5 tahun kita bekerja total, Ya. ya Tuhan itu sesuatu yang unbelievable. Oke. Tetapi saya bilang kepada Jadi terkejut teman-teman, benar ya Mbak Lulu ya? yes, Terkejut sekali ya? sangat terkejut karena kita masih percaya bahwa ini kan ajarannya nih ya. Kalau kita mau merawat dapil dengan benar gitu ya, kemudian kedekatan dan bonding kita dengan konstituen itu juga terjaga, maka itu sebenarnya udah lebih dari 50%. Di mana kemudian kepercayaan itu bisa kita dapatkan dan kita ingin mencoba mempraktekkan politik baik sebenarnya. Ternyata belum siap masyarakat kita. Oke, ternyata dijawab nanti Mbak Lulu. Saya pindah dulu ke Mas Viva yang mungkin mengalami hal yang sama, pengalaman pahit. Apakah dapilnya neraka jahanam juga Mas Viva? Mas Viva, Anda gagal di 2019, kembali lagi gagal di pemilu 2024. Padahal Anda ini anggota DPR 2 periode ya Mas Viva. Ya. Ada apa? Jadi saya terangkan secara sosiologis, perilaku pemilih itu ada 3 kategori, Zilvia. Yaitu perilaku pemilih yang militan ideologis, mau dikasih uang, dikasih sembako, diterima, tapi tidak dipilih. Oke. Gitu kan. Yang kedua pemilih yang rasional, yang memiliki tingkat ekonomi yang cukup lumayan, dan memiliki pengetahuan politik yang cukup lumayan bagus, yang rasional, dia bisa masuk ke swing voter. Dia akan memilih caleg atau pasangan calon terakhir. Siapa nanti kira-kira yang dapat menyalurkan aspirasi politik saya. Yang ketiga itu pemilih transaksional. Yang semakin mendekati hari H, semakin tebal lapisannya. Gitu. Jadi itu adalah satu kolam dengan 3 perilaku. Memang tidak seluruhnya bisa dibeli, tidak seluruhnya. Tetapi untuk yang perilaku pemilih yang transaksional itu semakin tebal menjelang hari H.
Itu yang pertama. Jadi pemilih Anda banyak kan yang mana? Ya dalam satu kolam itu semuanya ada. Dalam satu kolam itu ada semuanya gitu. Nah, yang kedua itu adalah peran dari kepala daerah. Ada apa Meskipun dengan peran kepala daerah yang ASN-nya itu netral, tapi secara sembunyi-sembunyi maupun terus terang, dia menggerakkan menjadi mesin politik untuk partai politik tertentu sesuai dengan asal dari partai politik kepala daerah itu. Dan itu terbaca di dapil sehingga berpengaruh signifikan terhadap perolehan suara caleg yang satu partai dengan kepala daerah. Gitu. Jadi itu ada korban money politics, korban efeknya, juga ada dari efeknya kepala seperti daerah yang itu. mempengaruhi. Yang ketiga, soal bansos, soal aspirasi, ternyata itu tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai elektoral. Ya, yang keempat, nilai popularitas tidak berbanding lurus dengan elektabilitas. Ya. Nilai popularitas itu tidak berbanding lurus dengan elektabilitas dan sangat ditentukan oleh isi tas. Nah, gitu. Jadi seperti itulah kira-kira yang terjadi. Ditentukan isi tas. Itulah Apakah yang ini terjadi artinya di lapangan isi seperti tas itu. Mas Viva Yoga kurang? Makanya tidak terpilih Jadi lagi Mas Viva. suasana kebatiannya seperti itu, sehingga kami yang di partai ini, apakah sistem proporsional daftar terbuka dengan suara terbanyak itu perlu dievaluasi apa enggak? Tunggu dulu nih sebelum kita mengevaluasi Itu mengarah ya ke sana, sistem kan? pemilu. Tapi Jawab dulu, Mas Viva ini korban yang mana? Apakah karena isi tasnya kurang? Saya tidak korban, saya memang tidak berhasil, sudah berjuang beberapa tahun dan mencoba untuk merawat basis konstituen, merawat beberapa masa yang dulu mendukung dan menambah, tapi ya kenyataannya memang kalah bersaing di lapangan. Bukan gitu. karena kalah isi tas? Jujur aja Mas Viva. Kopernya banyak benar. Iya kan? Kira-kira begitulah Mbak Julbia. Jadi nggak mau dijawab soal isi tas ya. Tapi boleh tahu nggak sudah keluar berapa sih sebetulnya modal biaya politik? Biaya politik ya, bukan money politik, biaya politik selama pemilu. Ya nggak banyak sih, nggak banyak udah. Nggak banyak itu berapa? Ukurannya 5M, 10M, 15M? Ya kira-kira segitulah, nggak banyak. Baik, saya harus tanya ke Pak Aras. Pak Aras ini sebetulnya suaranya katanya naik 300% ya Pak, kalau dibandingkan dengan pemilu 270%. Karena di pemilu 2019 itu sekitar 30 ribuan suaranya. Di kali ini itu 101 ribu lebih. Ya, tapi gagal kesenayannya karena P3-nya nggak lolos ambang batas. P3-nya ini sendiri karena apa? Karena kurang logistik juga kah Pak Aras? Salah satunya kurang ke logistik. Salah satunya? Salah satunya. Salah banyaknya yang mana nih? Ya, salah banyaknya adalah tidak semua caleg yang ditugaskan oleh partai bekerja maksimal. Kemudian tentu melihat lagi bahwa ternyata apa yang disampaikan oleh teman-teman baik dari PKB, PAN, kurang lebih sama. Bahwa masyarakat ini sangat pragmatis, masyarakat ini menginginkan apa yang dilakukan oleh orang-orang baru masuk turun ke lapangan juga diinginkan kepada caleg petahana apalagi. Karena bahasanya Ibu Lulu tadi bahwa kalau peserta pemilu baru memulai turun lapangan memberikan sesuatu, apalagi yang sudah incumbent. Artinya incumbent ini tidak dinilai sama sekali kalau tidak memberikan sesuatu. Karena dianggap bahwa incumbent ini ya sudah menikmati posisi di Senayan yang tanda kutip bahwa mereka penuh dengan fasilitas. Nah, kalau tidak memberikan sebagian hasilnya kepada masyarakat itu dianggap bahwa ini tidak komitmen terhadap apa yang menjadi janji politiknya. Itu yang terjadi. Kemudian secara partai tentu kami dari awal berangkat untuk melakukan sosialisasi bersama dengan teman-teman, sangat yakin bahwa P3 cukup mendapat tempat di mata masyarakat. Tapi ternyata banyak hal-hal yang tidak dilakukan oleh teman-teman kami yang semestinya. Seperti? Seperti misalnya apa yang terjadi menjelang pemilu itu amplop beredar di mana-mana. Ternyata teman-teman kami banyak yang tidak mampu untuk mengedarkan amplop. Saya juga mampu mengedarkan amplop, cuma amplopnya doang aja. Isinya? Isinya
Tidak sebanyak yang lain. Ya, gitu tidak maksudnya. sebanyak yang Tapi lain. kan suara Anda banyak Pak sebenarnya. Banyak Berarti karena memang amplopnya itu saya isinya lumayan berkomitmen tebal juga bahwa untuk mengalahkan money politik adalah silaturahmi. Hampir seluruh waktu saya selama kurang lebih 5 tahun itu berada di lapangan. Sehingga ya kami juga tidak bisa berpakaian necis karena masyarakat pasti tidak bisa bergaul dengan kami. Sehingga kita ikuti apa ritme yang ada di tengah-tengah masyarakat. Sehingga masyarakat memilih kita karena wah ini teman, ini sahabat, ini mau bersama dengan kita, ini mau mendengarkan apa yang kita sampaikan. Jadi modal sosial masih bisa. Modal sosial. Tapi yang penting modal uang itu akan lebih berguna sekarang Pak. Saya pemilu di dapil 2024. itu hanya bermodalkan gelas yang ada foto saya. Dengan sarung itu aja. Mereka sudah sangat bangga punya teman anggota DPR RI. Tapi ini kayaknya masyarakat pemilih Bapak yang baik-baik nih. Iya. Yang tidak baiknya banyak yang memilih untuk yang milih uangnya banyak itu banyak juga. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi Bapak-Bapak, kita juga akan minta analisa dari Mas Hensa dan Mas Adi. Kenapa politik uang di pemilu 2024 meningkat signifikan dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Sesaat lagi pemirsa. Dipersembahkan oleh Banyak mendapat cerita rekan-rekan yang menebar amplop sampai dengan nilainya 10 miliar di tingkat DPR RI nggak jadi. 200.000 amplop cuma keluar 10% atau 20.000 nama begitu. Kemudian ada yang sampai dengan 15 miliar juga nggak jadi. Jangan ngomong kalau yang di bawah 10 miliar, Iya. itu mah udah lewat kapan-kapan. Kemarin kita dengar cerita dari politikus senior Golkar itu 30M. Nah, Untungnya jadi. Nah, apalagi ada yang sampai 50, konon malah 80M di Dapil Sulawesi Selatan. Kembali lagi di kontroversi pemirsa, Pak Aras bener ya itu di bawah 10M tuh nggak akan jadi deh satu kursi DPR RI. Iya. Itu pernyataan rekan Anda di P3. Iya, di dalam pertarungan satu dapil sampai hari ini memang idealnya itu lebih 10 miliar uang beredar dalam satu partai untuk bisa mendapatkan satu kursi. Dalam Ideal. satu partai untuk berapa orang nih? Kalau dapil saya 9 orang. Ya, jadi terbagi mungkin ada yang 5 miliar, ada yang 7 miliar, ada yang 1 miliar. Totalitasnya tentu semuanya bekerja maksimal. Kalau hanya mengedarkan uang aja, saya yakin apa yang disampaikan Romi tadi itu sangat benar bahwa keberhasilannya bahkan di bawah 10%. Harus punya tim yang kuat di lapangan, yang mampu meyakinkan pemilih bahwa memilih si A betul-betul besar manfaatnya dan dia komitmen untuk memberikan perhatian kepada masyarakat. Karena kapan tim kita tidak betul-betul turun ke lapangan, hanya ingin membagi saja, ya uang habis tanpa bekas. Uang habis, suara melayang ya. Oke, Mbak Lulu, benar di bawah 10M nothing, satu kursi tidak akan bisa. Enggak juga sih sebenarnya ya, karena pengalaman di 2019 misalnya tadi saya barusan cerita ya, itu bahkan satu amplop pun memang enggak gitu. Itu di 2019? 2019 dan mungkin artinya di beberapa dapil yang lain juga masih bisa berlaku gitu. Tetapi memang situasi kemarin ini luar biasa karena mohon maaf ya itu kan berbareng dengan ada fenomena bansos yang juga memang sangat besar. Jadi katakanlah kalau misalkan orang mengeluarkan nominal yang kecil itu kalah dengan bansos yang dikeluarkan oleh atas nama pemerintah misalnya seperti itu dan itu juga akhirnya turut mempengaruhi value ya atau nilai apa yang dulu dianggap itu sudah gede nih misalnya 20.000 ini contoh 2019 itu DPR RI itu biasa memberikan calon pemilihnya itu 20.000 atau 25.000 walaupun saya tidak satu pun ya tetapi kan saya tahu lah kayak gitu. Tetapi itu udah nggak mungkin terjadi di pemilu 2024. Terjadi inflasi? Ya. Oke, Mas Adi, apa yang terjadi? Kenapa inflasi money politik di 2024 ini meningkat pesat dibandingkan 2019? Dari testimoni para caleg yang tidak masuk kembali ke Senayan, kita mendapatkan hal itu. Tidak bisa dengan angka 10M. Harus 15M ke atas untuk DPR RI. Jadi secara prinsip kalau kita meyakini bahwa politik uang itu adalah instrumen yang
bisa memenangkan seorang dalam pileg itu perlu diuji sebenarnya. Kalau itu diasumsikan naik di 2024 dibandingkan 2019, ini kalau kita menggunakan teori pendekatan ekonomi, barang itu kan setiap tahun dia akan bertingkat. Dulu masyarakat kita permisif akan menerima politik uang 50.000, 2024 akan naik 100.000. Itu sesuai dengan kebutuhan mereka yang kemudian menurut saya dikapitalisasi oleh para pemilih. Yang kedua, kenapa saya ngomong politik uang itu harus diuji tentang efektivitasnya? Ada kawan saya seorang caleg yang menurut saya duitnya nggak banyak-banyak amat, hanya menjual dia adalah sebagai salah satu jubir capres tertentu dan dia menang. Sebut saja Ahmad Khalid. Dia dapil Depok Bekasi, saya tanya berapa uang yang dihabiskan, nggak banyak. Dia hanya mengamplifikasi sebagai jubirnya Anies dan dia menang. Sulit bagi saya untuk membandingkan dengan ada caleg lain di tempat yang saya kira disebut sebagai dapil neraka jahanam. Sudah umrohkan 500 orang, sudah memberikan sapi limosin ratusan, dan dia tidak terpilih. Ini yang kemudian saya sulit untuk membayangkan bahwa uang itu bisa dijadikan sebagai instrumen untuk memenangkan satu pertandingan. Ada menteri yang saat ini sedang petahana, mencalonkan diri dari segi logistik kuat, jejaring kuat, penetrasi politiknya juga kuat, tidak terpilih. Begitu juga petahana-petahana yang lain yang saya kira jumlahnya puluhan di semua partai tidak sukses. Apakah mereka kalah logistik? Apakah mereka itu kalah networking? Apakah mereka kalah resource? Enggak juga. Yang ingin saya jelaskan adalah ada dua teori kalau bicara tentang politik uang, soal efektivitas dalam kerja politiknya. Satu, kalau kita sebagai petarung politik caleg, sebut saja begitu, apakah uang yang kita miliki itu kan teorinya satu, apakah akan diberikan kepada orang yang selama ini sudah istiqomah tegak politik akan memilih kita, atau akan diberikan kepada mereka yang swing dan belum menentukan pilihan politiknya. Kan itu belum diuji. Secara umum orang menganggap politik uang itu hanya akan diberikan kepada mereka yang belum memutuskan politik. Dengan harapan dia akan memilih caleg. Ternyata di sejumlah dapil itu juga tidak efektif. Karena itu justru akan menghilangkan uang, seberapa banyak uangnya, karena itu dianggap sia-sia. Orang yang memang tidak bisa digerakkan oleh uang, dia tidak dipaksa oleh apapun judulnya termasuk uang. Oleh karena itu politik uang seringkali diberikan kepada inner circle, networking, jejaring, tim sukses dan relawannya, dengan harapan bahwa yang selama ini sudah menentukan pilihan politik caleg, dia mau datang ke TPS. Mbak Sylvia, orang yang selama ini dekat dengan kita, itu nggak ada jaminan kok datang ke TPS dan dia akan memilih kita. Itu yang kemudian membuat kenapa dalam teorinya, bukan hanya di Indonesia, politik uang itu diuji. Apakah dia diberikan kepada orang terdekat kita atau diberikan kepada kelompok yang belum menentukan pilihan. Nah, yang terakhir yang ingin saya katakan adalah bahwa politik uang memang kalau kita membaca survei-survei ini yang kan menerima cuma sekitar 35%. Dan selebihnya itu mereka tidak terlampau terpengaruh sebenarnya dalam konteks bagaimana mempertaruhkan segala hal yang terkait dengan kekuatan politik uang. Oleh karena itu kalau saya membaca rata-rata secara umum, politik uang itu sebenarnya ibarat jeruk makan jeruk, teman makan teman. Jadi kalau Mbak Lulu, Bang Viva, Bang Faras main politik uang, dalam banyak hal yang dikalahkan itu adalah sesama caleg internal partai. Karena dalam sistem proporsional tertutup, satu dapil itu bisa dipastikan setiap partai mendapatkan kursi. Di dapilnya Mbak Lulu misalnya, PKB itu pasti dapat satu kursi. Pertanyaannya adalah siapa yang dapat? Apakah Mbak Lulu atau yang lain? Di dapilnya Bang Viva misalnya, yang bisa dipastikan ada satu caleg dari PAN yang dapat, pasti. Tapi pertanyaan apakah Bang Viva atau yang lain yang mendapatkan itu. Begitu pun dengan yang lain. Oleh karena itu, ketika ada caleg yang ngaku ada 20M, 30M yang spending money, secara tidak langsung dia itu memakan temannya sendiri. Perang saudara terjadi. Perang saudara, jeruk makan jeruk, teman dan makan teman. Ini yang sebenarnya harus diingat, beda dengan Pilpres. Politik uang, politik bansos itu memakan lawan. Kalau 02 dipersepsikan sebagai sosok yang katanya politisi bansos, maka yang dirugikan itu 1 dan 3, bukan yang lain. Baik, oke, Mas Hensat, kita berbicara kaitan antara Pileg dengan Pilpres. Sekarang ingin mengaitkan apakah sebetulnya faktor petahana ini sulit untuk kembali maju atau kembali masuk ke Senayan itu, apakah karena tidak ada kotel efek dari Pilpresnya? Pileg ini pemilu serentak yang berbarengan membuat Pileg itu caleg-caleg bekerja sendirian dan tidak terbantu dengan kotel efek dari Pilpresnya. Ya memang kalau kotel efek itu harus dikaji lagi ya, apakah dalam Pilpres kali ini memang berlaku. Karena ada beberapa daerah yang memang kotel efek itu berlaku dan semakin kuat, tapi juga ada yang membuat kocar-kacir gitu. Misalnya Jawa Barat misalnya, itu kotel efek yang kuat itu kotel efek dari Ridwan Kamil atau dari Prabowo sebetulnya.
Karena Dapil 1 Jawa Barat misalnya itu dibuat kocar-kacir oleh istrinya Ridwan Kamil. Karena dari beberapa petahana termasuk di Golkar sendiri pun hampir saja kacau balau dengan kehadiran Ibu Ridwan Kamil itu di Dapil 1 Jawa Barat. Padahal waktu itu posisinya nomor 4. Jadi kotel efek ini menurut saya bukan hanya perlu dikaji, tapi jangan-jangan memang sudah menghilang berdasarkan ketokohan-ketokohan yang ada gitu. Jadi kayak misalnya dapil yang seharusnya dimiliki oleh PDI Perjuangan. Apakah kemudian serta-merta caleg PDI Perjuangan bisa melenggar bebas gitu, melenggang bebas, itu juga belum tentu juga. Tapi ada beberapa daerah yang memang sebetulnya daerahnya PDI Perjuangan, tapi presidennya ternyata kalah di sana, walaupun pileknya menang. Jadi teori kotel efek ini memang benar-benar harus diuji dari sisi banyak hal. Dan dalam beberapa teori politik itu ada pragmatisme yang masuk di sana. Jadi bukan saja tentang popularitas, tapi juga ada pragmatisme dari pemilih di sana. Misalnya Dapil 2 ya, Jakarta misalnya, pada saat justru banyak artis yang lolos dibandingkan petahana. Itu kan juga sebuah fenomena menarik gitu. Apakah itu kemudian serta-merta karena kotel efek yang memang ada? Menurut saya belum tentu. Karena di Jakarta misalnya, tentu saja nama Ganjar dan nama Once lebih populer Once gitu. Memang fenomena artis ini juga menarik gitu. Bang Viva juga pasti memastikan bisa melihat itu. Jadi yang pertama Mbak Zilvia, ketokohan jangan-jangan di pileg itu memang sudah tergerus gitu ya. Nah itu bisa dari politik uang atau memang kondisi geografis setempat. Baik, kita berikan tepuk tangan dulu. Nanti di segmen berikutnya kita akan bicara bagaimana mengevaluasi, bagaimana mengurangi praktik politik uang di pemilu-pemilu ke depan. Sesaat lagi pemirsa. Dipersembahkan oleh dalam teori kita itu kurang lebih sekitar 30% pemilih itu masih ideologis. 70% itu sudah pemilih transaksional. Pemilih transaksional itu ya kalau ada uang abang disayang. Saya melihat ada semacam kecenderungan masyarakat kita menganggap politik uang sebagai sebuah kewajaran dan makin merasa bahwa politik uang bisa dinormalisasi. Ada upaya-upaya operasi-operasi politik untuk menyingkirkan kader-kader PDI Perjuangan yang kritis. Dan kami akan berjuang untuk membela kader-kader kami yang selama ini kritis di dalam menjalankan tugas demokrasi. Yang incumbent tidak jadi, terbanyak itu pemilu sekarang saya duga. Masifnya politik uang di pemilu 2024 ditengarai menjadi salah satu faktor utama penyebab banyaknya caleg yang tidak maju kembali atau tidak lolos kembali ke Senayan padahal adalah petahana. Mas Viva, kalau begitu, dari tadi kita bicara bagaimana terang-terangannya pembagian amplop. Apakah ini semua tidak dibawa, tidak dilaporkan ke Bawaslu? Ya, saya rasa sebagian juga dilaporkan ketika ada praktek-praktek kecurangan tentang money politik, dan itu juga beberapa peristiwa kan sudah terjadi dan sudah disidangkan oleh Bawaslu gitu. Nah, yang sekarang yang jadi pertanyaan itu kenapa kemudian banyak pemilih yang pragmatis gitu ya? Karena memang dari beberapa teori sosial banyak sekali tokoh-tokoh nasional itu ternyata juga tidak menjadi bagian dari tokoh lokal. Itu jadi problemnya. Kalau beberapa negara yang legislator itu dia akan memilih menjadi tokoh lokal demi mempertahankan elektoralnya daripada tokoh nasional. Misalkan ada yang begitu. Nah, problemnya sekarang kalau untuk money politik apakah ada kaitannya dengan sistem pemilu yang tadi saya katakan? Kalau menurut saya tidak ada. Mau pakai sistem pemilu tertutup
dengan berdasarkan nomor urut atau pemilu yang terbuka berdasarkan suara terbanyak seperti saat ini, praktek-praktek money politik itu tidak bisa dihilangkan sama sekali. Yang menjadi irisan utamanya adalah proses untuk membangun elektoral itu kan dalam satu kolam itu proses transaksional kan tiap-tiap daerah berbeda-beda. Ada juga beberapa caleg yang tanpa money politik pun juga berhasil. Dan ada juga yang money politik juga tidak berhasil. Gitu. Ada contoh-contohnya seperti yang dicontohkan Mas Adi tadi itu. Jadi itu menunjukkan bahwa tiap-tiap dapil memiliki karakteristik yang berbeda. Yang kedua, potensi dari jumlah pemilih transaksional juga berbeda. Dan yang ketiga, perlakuan terhadap caleg itu juga berbeda. Jadi mengubah sistem pemilu itu bukan solusi, Mas? Kalau menurut saya tidak berpengaruh signifikan, mau memakai sistem pemilu tertutup berdasarkan nomor urut atau terbuka berdasarkan suara terbanyak, itu tidak akan bisa menghilangkan praktek-praktek politik uang. Tidak bisa, kalau menurut saya. Baik, Mbak Lulu. Jadi apa sebetulnya cara yang menurut Mbak Lulu itu efektif untuk mengurangi, kalau tidak menghilangkan, mengurangi politik uang? Apakah dengan mengubah sistem pemilunya, memperkuat Bawaslu-nya atau apa? Ya, saya kira semua ya, termasuk pendidikan politik ke masyarakat atau ke pemilih atau voter education itu juga menjadi sangat penting. Partai politik itu kan lama ya tidak melakukan fungsinya sebagai salah satu pilar demokrasi yang kemudian punya tugas dan fungsi untuk melakukan pendidikan politik. Jadi bukan hanya menjelang pemilu, tetapi kemudian hari-hari itu juga menjadi sangat penting. Proses-proses ideologisasi itu juga menjadi sangat penting. Nah, saya kira kalau misalnya nih ya, semakin kuat sebenarnya proses-proses itu di mana memang kerja politik menjadi kerja sehari-hari, saya kira itu juga bagian yang bisa mengurangi money politik. Meskipun dalam kasus saya memang agak berbeda karena kita berada di dalam situasi yang sudah sangat kompleks ya, karena berbareng dengan pilpres dan seterusnya yang memang juga warnanya sudah sedemikian keotik sehingga tidak selalu bisa berhasil apa yang kemudian kita lakukan, tetapi ini tidak bisa kemudian saya generalisir gitu. Makanya kemudian pendidikan politik itu menjadi sangat penting, pendidikan kepada masyarakat juga menjadi sangat penting, penguatan partai politik itu juga perlu, tetapi perubahan sistem itu memang sangat dimungkinkan. Kalau misalkan sistem yang terbuka, sebelum tahun 2009 misalnya Mas Viva, saya dulu tidak mengenal istilah itu. Ketika tahun 99 itu tidak terlalu menonjol soal money politik yang dilakukan oleh caleg karena memang sistemnya masih berdasarkan nomor urut ya. Benar ya, jadi sistemnya masih tertutup. Tetapi begitu tahun 2009 ketika mulai sistemnya terbuka, nah itu kan udah mulai. Bahkan istilah vote buying melalui penyelenggara pemilu itu pertama kalinya juga saya dengar. Sebelum 2009 kita nggak ngerti, tapi begitu mulai 2009 sistemnya juga terbuka, akhirnya kan terjadi semacam kontestasi di antara teman, akhirnya semua ingin mengalahkan satu sama lain. Nah itu yang kemudian terjadi. Artinya apa Mbak Lulu? Apakah PKB nantinya akan mempertimbangkan untuk mendorong perubahan sistem pemilu dari terbuka bisa saja kita akan melakukan kajian seperti ini karena memang kayak tempo hari misalkan ditanya sama Gus Imin ya, apakah kemungkinan di pemilu yang akan datang itu masih akan serusuh ini gitu. Dan itu benar-benar menjadi perhatian kita untuk mencoba memastikan bahwa sistem pemilu kita ini jauh lebih bermartabat lah. Nah, itu intinya. Untuk mengubah sistem pemilu pasti akan butuh kajian, akan butuh perjalanan yang panjang juga. Karena sebelumnya kita sudah pernah mengalami ada perdebatan itu akhirnya putuskan tetap terbuka, tapi akhirnya terjadi seperti ini. Di P3 kami tahu Pak Aras, P3 tetap sedang berjuang untuk lolos nanti di MK. Tapi P3 menilai apakah memang betul ini adalah momen yang tepat untuk berbicara lebih serius lagi soal sistem pemilu kita, atau mungkin tidak dengan mengubah sistem pemilu tapi pengawasannya lebih diperkuat lagi, artinya Bawaslu-nya harus lebih bergigi lagi. Boleh dijawab nanti Pak Aras, kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, kontroversi akan kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Baik.
Pak Aras, jadi untuk bisa mengurangi praktik politik uang di pemilu, apa yang akan diusulkan oleh P3? Ini sebenarnya kondisi yang terjadi pada hari ini karena pertarungannya sangat keras. Semua partai menurunkan semua orang-orang hebatnya, semua orang yang punya fasilitas, semua orang yang memiliki isi tas yang banyak, semua turun bertanding. Dan tidak terbayangkan misalnya satu dapil sampai 180 orang juga bertanding. Sehingga bagaimana kita tahu pasar yang terjadi di lapangan. 180 orang, paling minimal 100 orang ini melakukan pergerakan di lapangan. Ya. Untuk mempengaruhi masyarakat dengan misalnya hanya berupa souvenir, tidak mampu naikkan lagi nilainya, nak mampu naikkan lagi dalam bentuk amplop. 100.000 nak laku, naikkan lagi 200.000, 200.000 nak laku, naikkan 500.000. Itu yang terjadi hari ini. Sehingga dengan banyaknya yang menginginkan suara di lapangan, sementara suara ini juga tidak bertambah-tambah, terbatas, sehingga ini orang lebih banyak membutuhkan fasilitas dari para caleg dibanding dengan yang lain. Oleh karenanya, untuk mengurangi pasar yang begitu bebas ini, pasar yang begitu besar ini, ya harus dibatasi sedikit. Kalau sistem tertutup, kalau 18 partai, hanya 18 yang bergerak di lapangan. Kalau dalam satu partai hanya 2 atau 3 orang, berarti kurang lebih hanya puluhan yang bergerak. Nah kalau seperti hari ini, seperti salah satu dapil misalnya 10 kursi di situ, maka di internal sendiri sudah 10 orang bertarung habis-habisan. Ya, itu yang terjadi hari ini sehingga tidak ada kata lain untuk menang adalah menggunakan cara-cara yang paling bisa diterima oleh masyarakat, yakni politik uang. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa hampir semua caleg yang punya materi yang besar juga ya dikeluarkan. Kecuali teman-teman yang punya materi yang besar tapi hanya disimpan saja diperlihatkan, ya itu akibatnya nggak dipilih. Oke, Mas Hensat, jadi menurut Anda apa yang harus dilakukan oleh partai politik untuk memberikan pendidikan politik butuh waktu yang panjang. Yang bisa dilakukan dalam jangka pendek untuk bisa mengubah praktik money politik di Indonesia itu apa? Ya kalau kita bicara idealisme ya harus ada pendidikan politik ya. Tapi kan kondisi pileg hari ini banyak sekali faktor-faktornya. Misalnya faktor pragmatisme yang diajarkan oleh elit gitu, 2 hari jadi anggota kemudian jadi ketua umum, itu kan pragmatisme yang diajarkan gitu. Kemudian bagaimana caranya bisa menembus pilpres walaupun belum cukup umur, itu juga praktek yang diajarkan oleh para elit. Dan kita tidak boleh lupa bahwa adanya swing dukungan ya, misalnya Pak Jokowi yang tadinya PDI Perjuangan dengan Ganjar Pranowo kemudian swing ke Prabowo, itu juga pasti mempengaruhi para calon anggota legislatif. Bagaimana misalnya tadinya berada di kubu Pak Jokowi kemudian harus berada di kubu Anies Baswedan misalnya, itu kan pasti akan berpengaruh sekali. Fenomena yang menarik juga kan misalnya PKB yang bertambah kursinya tapi Anies Baswedan tidak menang di sana, atau kemudian PDI Perjuangan yang kemudian menang di satu daerah tapi Ganjar Pranowo tidak menang di sana, itu kan juga fenomena yang menarik. Bagaimana Gerindra dan Prabowo juga banyak yang sebetulnya Prabowo-nya menang cuma Gerindranya tidak. Jadi menghadapi fenomena ini bagaimana? Ya, pemahaman dalam kasus 2024 ini memang tidak biasa, Mbak Zilvia. Jadi susah sekali kita menemukan teori-teori politik yang sesuai dengan kondisi di 2024. Maka kalau tadi Mbak Zilvia bertanya apa yang harus dilakukan, ya jangan diulang lagi kejadian di 2024 ini. Maka sebuah proses dalam politik itu adalah penting. Nah, para caleg yang gagal lolos di tahun ini itu merasakan bagaimana sebetulnya akhirnya proses itu menjadi tidak penting. Dan ketokohan itu menjadi dikalahkan oleh amplop tadi. Ketokohan orang-orang besar, nama-nama besar itu tiba-tiba runtuh oleh amplop dan oleh popularitas temannya sendiri misalnya. Nah, ini juga menjadi menarik. Artinya partai politik harus mengevaluasi strategi mereka menghadirkan tokoh-tokoh populer atau selebritis di partainya. Karena ternyata bisa menjadi kanibal di partai itu. Karena memakan korban tokoh yang sudah lama berproses di partai itu juga. Jadi sebetulnya banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Kalau ditanya lagi bagaimana mengatasi ini, jangan diulang lagi yang terjadi. Jangan diulang lagi. Oke. Semudah itu
itukah Mas Adi? Jangan diulang lagi, itu yang menjadi caranya untuk mengurangi praktik politik uang di Indonesia? Saya ingin komentar dua hal. Pertama, kalau bicara tentang pileg, anatomi kekuatannya itu terletak pada caleg dan mesin partai. Kenapa Golkar itu naik secara signifikan? Kalau kita iris satu-satu, satu dapil itu ada dewa-dewa yang mereka turunkan, ada nama besar yang mereka punya. Di Jakarta Utara dan Jakarta Barat misalnya, ada Erwin Aksa dan ada Ahmad Zaki. Dua orang yang saya kira bisa membuat Golkar dapat satu kursi. Ataupun misalnya Jakarta Pusat, Selatan, dan luar negeri, itu bisa cek kawan-kawan PDIP. Yang punya nama besar 5 orang. Ada Mas Hinton, ada Iriko, ada Once, ada Ketua DPRD PDIP Jakarta, Pak Pras, dan Roni Talib. Cuma dapat satu. Bisa cek, apakah partai lain juga melakukan pola hal yang sama? Yang ingin saya katakan adalah, kalau ada satu partai, setiap dapil yang ngisi bisa dicek. Rata-rata ada caleg-caleg yang diturunkan itu adalah mereka yang resource politiknya kuat, punya nama besar dan petarung. Begitupun dengan Golkar kalau kita hitung adalah mereka yang ingin maju di 2024 ini sebagai calon pilkada. Dia itu dipersyaratkan untuk maju sebagai pileg, sebagai tiket untuk mereka untuk mendapat tiket. Sebut saja Bu Airin misalnya. Dia itu kemudian disuruh dalam tanda kutip maju untuk gubernur, tapi kuncinya satu, harus menang jadi anggota dewan di Banten Raya. Itu salah satu contoh sebenarnya betapa partai-partai ini sebenarnya ujung tombaknya ada pileg. Ataupun partainya Bang Viva, bisa cek. Nama dua artis besar, Uya Kuya sama Farel. Kalau nggak Uya Kuya dan Farel, dua dapil ini nggak dapat ini kursi. Nah yang kedua, bagaimana cara ingin menghilangi politik uang? Satu, bikin undang-undang yang khusus terkait dengan politik uang. Per hari ini, tak ada undang-undang yang menyebut secara khusus politik uang itu apa. Politik uang itu hanya masuk dalam sejumlah larangan dalam pemilu. Dilarang memberikan uang dan jasa untuk mempengaruhi pemilih. Itulah yang kemudian ditafsirkan sebagai politik uang. Coba dalam undang-undang pemilu kita disebutkan, pasal 200 politik uang adalah ngasih uang, ngasih sembako, ngasih serudung, ngasih beras, ngasih beton, ngasih bansos, itu politik uang. Kalau itu yang dibahas, saya kira politik uang tidak akan begitu cair. Yang kedua, reward and punishment-nya pelaku politik uang. Haram hukumnya seumur hidup, ikut dan terjun lagi dalam politik. Kalau itu yang terjadi, rasa-rasanya orang akan jerah. Yang ketiga, Bawaslu, Sentra Gakumdu, kerja bareng dong. Ada kepolisian, kejaksaan. Masa nggak bisa sih? Yang jelas-jelas di depan mata itu tidak bisa diskusi. 1 menit terakhir, saya ingin tanya kepada para caleg petahana yang gagal kembali ke Senayan. Mbak Lulu, jadi kapok gak? Mau ikut lagi gak pemilu depan? Nggak kapok sih, karena suara pribadi saya itu justru meningkat. Kemudian suara partai itu meningkat, hanya saja kemudian kita nggak cukup untuk bisa bertahan satu kursi. Jadi memang ini agak unik, dan kalau saya melihat siapa kemudian partai yang mengambil kursi yang ada di dapil, ya satu sisi karena mereka pendukung Pak Prabowo. Tidak kapok ya? Ya nggak kapok dong, kita mau berjuang untuk rakyat itu sampai kapanpun. Bakal ikut lagi gak pemilu ke depan? Dalam politik itu ada hidup, ada mati, kalau mati hidup lagi. Jadi terus berjuang terus untuk nggak kapok. Pak Aras, nggak kapok juga? Persoalannya hari ini kan belum tentu tidak lolos. P3 masih berjuang. Tetapi kalaupun itu yang terjadi, yang namanya politik itu candu. Sudah pernah ngikut satu kali, pasti mau yang kedua kali. Meskipun isi tasnya juga jadi berlipat-lipat. Iya, meskipun seperti itu. Jadi apa yang menjadi kebutuhan dalam pencalonan, ya pasti kita berusaha untuk menyediakan agar paling tidak bahwa pengabdian kepada masyarakat terus bisa kita lakukan. Baik, bagus, tidak kapok. Money politik jangan dinormalisasi. Demokrasi kita harus lebih baik lagi, sistem pemilu kita harus lebih baik lagi. Terima kasih para narasumber sudah bergabung dalam kontroversi hari ini. Pemirsa, demikianlah kontroversi. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.